3. Baiklah, kami dari kelompok 9 mata kuliah PBO kelas B akan mempresentasikan proyek pembuatan aplikasi kami dengan nama aplikasi yaitu MDK, singkatan dari Manajemen Data Karyawan. Dengan nama anggota kelompok yang ada, yaitu yang pertama ada Gerald Natari, ada Richard Gabriel, ada Salmodia Moko Ago, dan Gaiska Bawias. Nah, untuk logonya, logo. Nah, untuk tampilan logonya dari aplikasi kami, tampilan huruf M dengan sambungan huruf D menghadap ke atas, yang berlawanan dengan huruf K yang menghadap ke bawah seperti singkatan dari aplikasi kami yaitu MDK, Manajemen Data Karyawan. Nah, untuk lebih lengkapnya dipersilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan tujuan, fungsi, dan keunggulan dari aplikasi ini. Dipersilakan. Baik. Nah, dalam era digital dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu menjaga efisiensi operasional dan mendukung perkembangan sumber daya manusia mereka. Salah satu aset paling berharga bagi perusahaan adalah karyawan mereka. Oleh karena itu, manajemen data karyawan menjadi sangat penting. Aplikasi manajemen data karyawan yang efisiensi dapat membantu perusahaan dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Di tengah tuntutan untuk mengurangi biaya administratif, meminimalkan kesalahan data, dan meningkatkan produktivitas, perusahaan-perusahaan mencari cara untuk menyederhanakan dan mengoptimisasi proses manajemen karyawan. Dalam konteks ini, aplikasi manajemen data karyawan menjadi solusi yang diperlukan. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan karyawan dalam mengakses, memperbarui informasi pribadi mereka, memungkinkan HR dan manajer mengelola data karyawan dengan lebih efisien, dan memberikan pemimpin perusahaan pandangan yang lebih baik tentang sumber daya manusia perusahaan. Selain itu, dengan lebih sedikit aktor utama aplikasi ini dapat menjadi lebih diimplementasikan dan digunakan oleh berbagai tingkat keahlian dalam perusahaan. Dan juga tujuan pembuatan aplikasi yaitu sebagai pengelolaan data karyawan yang efisien, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan transparansi dan akurasi data, memudahkan proses perekrutan onboarding, mengoptimalkan manajemen kinerja, peningkatan pengambilan keputusan strategis, keamanan data dan kepatuhan, peningkatan komunikasi internal, dan yang terakhir mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kemudian itu keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama, karyawan baru dapat menggunakan aplikasi untuk memasukkan informasi pribadi mereka saat pertama kali mendaftar di perusahaan dengan lebih mudah dan praktis. Kemudian, HR dapat mengisi formulir pendaftaran karyawan baru dalam aplikasi, termasuk data pribadi, informasi pekerjaan, dan dokumen yang diperlukan. Kemudian, karyawan dapat lebih mudah untuk mengajukan izin dan cuti melalui aplikasi dengan memilih jenis izin dan alasan pengajuan. Dan yang terakhir, manajer bisa dengan cepat melakukan penilaian kinerja karyawan yang merupakan anggota timnya melalui aplikasi ini. Baik, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Nah, tidak lupa juga dalam aplikasi ini kita membuat kelas diagram seperti tampilan yang sudah ditampilkan di share screen ini dapat dilihat sendiri ada kelas diagram yang kita buat. Sedikit penjelasan, kelas diagram adalah salah satu jenis diagram struktur statis dalam Unified Modeling Language UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam aplikasi. Kelas diagram menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut kelas, operasi, atau metode yang digunakan oleh kelas, dan hubungan antara objek. Berikut adalah komponen-komponen dari kelas diagram. Nama kelas, atribut kelas, operasi atau metode kelas, fasilitas atribut dan operasi, relasi antara kelas seperti interface, association, organization, dan composition.
Baik, kita akan masuk sekarang ke bagaimana aplikasinya akan dijalankan atau tampilannya pada saat karyawan akan memakainya. Nah, seperti ini tampilan awal yang akan dilihat oleh karyawan pada saat memasuki. Pada saat awal, pengguna akan memilih masuk sebagai manajer atau karyawan. Baik, saya akan mencoba run. Nah, kita akan masuk sebagai karyawan di sini. Isi username sebagai karyawan. Jangan lupa juga kita harus mengisi password. Login. Nah, di sini kita akan mengisi seperti biodata atau data karyawan. Kita misalkan saja, ya tidak terlalu lama. Nah, ada pemilihan jenis kelamin juga di sini. Masuk. Jadi pada saat karyawan masuk, karyawan akan memilih. Dia akan mengajukan izin cuti atau izin sakit, atau dia akan mengevaluasi kerja. Baik kita tes untuk pengajuan izin cuti dan sakit. Nah, di sini mereka bisa mengisi pengajuan izin cuti atau pengajuan izin sakit. Saya akan mengisi pengajuan izin sakit, dan karyawan juga harus memberikan keterangan. Dia sakit sudah berapa lama dan sebagaimana sakitnya itu agar HR bisa melihatnya. Ya, saya singkat saja di sini hanya memberikan contoh. Kirim. Pada saat kirim, HR akan menerima apa yang karyawan kirim. Jadi pada saat hari menerima izin cuti atau sakit, dia akan ajukan ke manajer dan manajer akan melihat siapa saja yang sedang izin atau sedang cuti. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Itu untuk masuk sebagai karyawan. Sekarang kita akan coba masuk sebagai HR-nya, teman-teman. Sebentar. Oke, masuk ke HR. Sama juga seperti karyawan tadi, kita harus memasukkan username. Tidak lupa dengan password. Login. Nah, yang tadi mereka ajukan itu, bisa juga HR menerima izin cuti dan sakit mereka, dan ajukan ke manajer seperti ini. Nah, demikian manajer sudah menerima dan menyetujui surat izin dan sakit. Seperti itu kira-kira tampilan dari aplikasi kita, manajemen data dan karyawan. Mungkin masih banyak kurangnya dan mungkin sedikit juga dari coding-codingan yang belum lengkap. Ini masih bisa dikembangkan. Kami akan lebih mengembangkan aplikasi kita jika ada kesempatan dan waktu. Baik, kita kembali ke moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari aplikasi kita. Terima kasih. Baik, nah untuk kesimpulan akhir dari aplikasi ini, yaitu secara keseluruhan pembuatan aplikasi manajemen data karyawan ini melibatkan sejumlah use case yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks aktivitas utama yang telah dibahas, beberapa poin kunci dapat diambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, yaitu pendaftaran karyawan baru, yang dimana proses ini memfasilitasi pendaftaran karyawan baru, menyederhanakan pengumpulan informasi pribadi dan profesional, dan memastikan bahwa data tersebut tersimpan secara akurat dalam sistem. Yang kedua, input informasi pribadi oleh karyawan baru ini, yang dimana memberikan kemampuan kepada karyawan baru untuk secara mandiri memuaskan atau memasukkan dan mengelola informasi pribadi mereka untuk mempermudah administrasi dan pendaftaran. Yang ketiga,
mengelola izin cuti yang dimana melibatkan proses pengajuan dan manajemen izin dan cuti karyawan, memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah proses persetujuan dan pembaruan jadwal. Yang keempat, evaluasi kinerja karyawan, yang dimana juga memfasilitasi proses penilaian kinerja oleh manajer, melibatkan interaksi antara manajer dan karyawan untuk memajukan pengembangan karir. Dan yang terakhir, yang kelima, pengambilan keputusan strategis, yang dimana menyediakan pemimpin perusahaan dengan laporan dan analisis tingkat tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya manusia. Dengan penerapan aplikasi ini, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan termasuk efisiensi profesional, pemeliharaan data karyawan yang akurat, peningkatan komunikasi internal, dan dukungan pengembalian keputusan strategis. Nah, aplikasi manajemen data karyawan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, memudahkan administrasi, dan meningkatkan pengalaman karyawan. Sekian dulu presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih.